إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
الحمد لله الذي جل على طريق الرضا أهل الإيمان ووسع بالطاعة وضيق بالعصيان أشهد أن لا إله إلا وحده لا شريك له ذكر على العرش وهو في ضلال واقع وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله للحق رافع والباطل ضامع اللهم صل وسلم على هذا النبي بالقلب الخاشع وصدر الوديع وعلى آله وصحبه السادة الأمجاد أما بعد فأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من طغى. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimahullah. Mari kita bersama-sama meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan semua perintahnya serta meninggalkan segala larangan. Dan jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan beriman dan ikhlas. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Kita menyadari bahwa kelemahan manusia ialah sifatnya yang serba terbatas, sehingga dalam hidup sehari-hari senantiasa mengajarkan pertolongan. Sebab tanpa pertolongan orang lain tidak mungkin seseorang sanggup mengatasi persoalan-persoalan hidupnya. Tegasnya, betapapun kekuatan, harta dan kedudukan seseorang tidaklah merupakan jaminan untuk hidup menyendiri secara mutlak. Untuk itu Allah memerintahkan kita semua untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana tersebut kita semua untuk saling tolong-menolong. Sebagaimana tersebut dalam firman-Nya, Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Bertolong-tolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Al-Maidah ayat 1. Saudara-saudaraku yang beriman, tolong-menolong sesama hamba Allah adalah terbatas dalam urusan duniawi atau lahiriah. Akan tetapi pertolongan mutlak yang kita perlukan ialah dari Allah. Pertolongan inilah yang merupakan jaminan keberhasilan segala usaha dan pekerjaan. Pertolongan Allah hanya didapat dengan memohon dan mendekatkan diri kepadanya, serta menyerahkan segala urusan kita, baik duniawi maupun ukhrawi. Itulah yang kita kenal dengan tawakal. Lalu siapakah yang akan mendapatkan pertolongan Allah? Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketentuan sebagaimana dalam firman-Nya, Wa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa bashiril
Dialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kepadanya dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk dan patuh. Al-Hajj ayat 13. Dan ayat di atas nyata bahwa Allah akan memberikan pertolongannya kepada mereka yang pasrah diri kepadanya. Menyerahkan diri kepada Allah atau tawakal adalah sikap jiwa yang tenang dan hati yang mantap. Allah Ta'ala berfirman, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdihi. Dan berserah diri engkau kepada Allah yang hidup, tiada mati, dan bertasbihlah dengan memujinya. Surah Al-Furqan ayat 58. Dalam ayat lain dinyatakan, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah berserah diri orang-orang yang beriman. Ibrahim ayat 11. Dari keterangan ayat-ayat di atas jelaslah tawakal itu hendaknya dilakukan pada setiap usaha atas dasar keyakinan bahwa hanya Allah yang menentukan keberhasilan semua usaha manusia. Setelah kita lakukan berbagai ikhtiar dan mencurahkan segenap kemampuan dalam suatu pekerjaan umpamanya, lalu kita serahkan sepenuhnya kepada Allah dengan memohon agar Allah membukakan pintu keberhasilan usaha itu. Jadi pengertian tawakal bukan berarti menyerah tanpa usaha, bergantung kepada nasib atau masa bodoh. Sebab menurut ajaran Islam, setiap usaha atau masa bodoh. Sebab menurut ajaran Islam, setiap usaha tidak terlepas dari ikhtiar. Apabila kita dengan sepenuh hati dan kemampuan mencoba berikhtiar, kemudian berserah diri kepadanya, maka sebagaimana janji Allah sudah barang tentu kita akan beroleh limpahan kenikmatan sebagai hasil upaya kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Lau annakum tawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi larazaqakum kama yarzuqu tayru tahbun yarzuqu tayru tahbu khimatun wa taruhu biton." Kalau kamu berserah diri sepenuhnya kepada Allah, maka kamu akan diberikan Tuhan rezeki seperti rezeki yang diberikan kepada burung-burung yang waktu pagi mengalami lapar dan kembali sore dengan perut kenyang. Riwayat Tirmidzi. Hadis di atas memberikan pengertian kepada kita, sampai pun makhluk yang tak berakal dapat memperoleh kehidupan, apalagi manusia yang beroleh anugerah akal dan pikiran harus lebih mampu berusaha dengan sebaik-baiknya. Kita hendaknya senantiasa berusaha membuktikan ciri-ciri kemanusiaan, yakni dengan berusaha, berbuat dan bekerja untuk menanggulangi hidup dan kehidupan sehari-hari. Kita yakin hanya dengan usaha yang sungguh-sungguh itulah Allah akan berikan kehidupan yang baik. Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan berubah nasib sesuatu kaum sebelum mereka merubah keadaan diri sendiri. Al-Rasul ayat 11. Saudara-saudaraku yang berbahagia, kebahagiaan dunia dan akhirat adalah merupakan tujuan hidup manusia. Untuk itu marilah kita senantiasa berusaha sebaik-baiknya dengan mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya yang tersimpul dalam ajaran-ajaran agama Islam. Marilah kita gunakan akal dan pikiran. Kita manfaatkan kesempatan
dan kemampuan selagi tersedia untuk mencari kebahagiaan hidup yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu baiklah kami sampaikan beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai jembatan menuju cita-cita hidup menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum." Wallahu a'lam. Orang-orang yang apabila disebut nama Allah tergetarlah hatinya. Al-Anfal ayat 2. Tergetar hatinya karena takut melanggar larangan Allah. Khawatir kalau ia telah melalaikan perintah-perintahnya. Bahkan tergetar hatinya karena rasa cinta yang sangat kepada Zat yang Maha Pemurah dan Maha Pengasih, yaitu Allah. Orang-orang yang demikian itu pasti akan berlaku hati-hati dalam segala tingkah lakunya. Hal ini merupakan syarat dan melaksanakan pekerjaan sehari-hari. Saudara-saudaraku yang beriman, maka kita senantiasa bertawakal kepada Allah, karena dengan berserah diri kepadanya akan menumbuhkan keteguhan hati, ketenangan, keberanian, dan membuahkan nilai-nilai rohani yang terpuji. Barakallahu fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hakim. Innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah malikil jabbaril karim attar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alladziina lahu anil dhunubi wal awzar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluhu mustafa al-muqtar. Usikum ibadallah wa iyaya bittaqwa faqad fazal muttaqun. وأخذتكم وإياي على طاعات الله وطاعات رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. اللهم آمين يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسنة من أحببت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح.
Allah